Saya sempat tanya sama yang jaga itu, katanya kalau mau camping di sini mobil juga bisa masuk sampai di daerah sini. Daerah sini camping bisa, mobilnya itu bisa masuk. Kali ini kita bakal mencoba untuk survei tempat di masih daerah Pecatu, yang tempatnya itu ada di daerah Bali Selatan. Sekarang kita mau pergi ke Karangboma. Oke, sekarang kita sedang berada di Tol Bali Mandara, tempatnya di daerah Benua. Sekarang kita mau menuju ke Karangboma via Tol Bali Mandara karena jalan bypassnya itu posisinya sedang macet parah. Baik, kita pakai tol, bayar cuma 10.000 apa 12.000, kita bisa nyampainya itu lebih cepat dibandingkan menggunakan bypass. Ini aja sekarang tolnya ini lagi posisi sedang macet, ngantre masuk gerbang tol. Nah guys, jadi kita tadi sudah mengetap e-money-nya. Sekarang kita sudah melanjutkan perjalanan via Tol Bali Mandara menuju ke Karangboma. Dari dulu saya punya rencana untuk camping di daerah Pecatu ini, tepatnya di Karangboma. Karena dari dulu sudah membuat sebuah planning untuk ikut untuk camping di tempat itu. Tapi karena berbagai macam hal, seperti anginnya yang terlalu kencang, terus juga tempatnya itu di pesisir yang pastinya itu suasananya begitu panas. Jadi dengan pertimbangan tersebut akhirnya saya membatalkan untuk camping di Karangboma tersebut. Tapi karena saya begitu penasaran dengan tempat ini, akhirnya sekarang mumpung tidak ada kerjaan, sekarang itu jam 2:30 sore, saya akan mencoba sendiri dari rumah ke Karangboma itu hanya untuk mengecek keadaannya itu seperti apa. Ini waduh, ini lewat mana ya? Lewat ini, naik lurus Nusa Dua Jimbaran, tol lurus. Oke, sini kita lurus, kita menuju ke daerah Nusa Dua atau daerah Jimbaran. Nah, lanjut lagi ke topik pembicaraan. Sekarang ini saya ingin ke Karangboma ini hanya untuk mensurvei tempatnya. Saya ingin melihat bagaimana situasi seperti jalannya yang di situ, apakah bisa dilalui mobil atau tidak, apakah ada MCK atau toiletnya di sana atau tidak, dan yang paling penting apakah di sana itu ada warung atau tidak. Nah guys, jadi untuk menuju ke Karangboma ini kita bisa menggunakan dua buah jalur, yaitu kita yang pertama itu bisa kita menggunakan jalan bypass Ngurah Rai. Di Dewa Ruci itu kita lurus langsung ke selatan menuju jalan ke Nusa Dua, atau kita bisa menggunakan tol Bali Mandara yang letaknya itu ada di daerah Pesanggaran, yaitu di Jalan Raya Sesetan. Itu lurus saja ke selatan sampai ketemu mentok perempatan, lurus lagi ke selatan, nanti bakal kita langsung masuk ke pintu gerbang tol Bali Mandara. Nah guys, keluar dari pintu tol ini kita diarahkan menuju ke kiri, kita menuju ke Nusa Dua. Jadi keluar dari tol itu, kalau belok kanan itu kita ke Jimbaran, kalau belok kiri kita ke Nusa Dua. Jadi kita diarahkan oleh Google Map untuk ke arah kiri atau menuju daerah Nusa Dua. Nah guys, buat kalian yang tidak tahu Karangboma itu berada di mana, kalian bisa menggunakan Google Maps dengan mencarinya itu Karangboma Cliff.
Nanti kalian bakal langsung diarahkan menuju ke tempat camping tersebut dengan menggunakan Google Map. Nanti bisa kalian pilih menggunakan via tol ataupun langsung menggunakan jalan bypass di Ngurah Rai ini guys. Nah guys, sekarang posisi kita ini berada di Jalan Pura Batu Pegah. Jalan ini juga bisa mengantarkan kita menuju ke daerah Bukit Jimbaran, juga bisa ke GWK itu, patung yang ada di Bali Selatan itu. Kita juga bisa lewat jalan ini. Tapi entah kenapa Google Map-nya itu mengantarkan kita lewat jalan ini. Mungkin Google Map-nya itu membaca kalau jalan ini bisa lebih cepat menuju ke Karangboma guys. Tapi ya karena saya juga nggak tahu itu tempatnya Karangboma itu berada di mana, jadi kita percaya saja pada Google Map. Nanti kalau kita disesatkan ya putar balik. Ini jalannya sebenarnya itu jalan kecil, cuma ya muatlah untuk 2 mobil berpapasan. Akan tetapi tempat ini tempatnya itu benar-benar padat guys, karena ya ini juga daerah wisata. Di sini juga banyak ada bule-bule, cuma tidak ada yang pakai bikini di sini karena ini bukan pantai. Nah, di sini tempatnya itu padat, ramai. Seperti bisa kalian lihat, tempatnya itu seperti ini. Banyak juga Indomaret, ada toko baju, ada pasar, dagang bendera. Terus yang di sebelah kiri ini adalah kuburannya orang Bali, atau bisa disebut itu juga setre. Nah, pada intinya kalau lewat jalan ini malam hari itu kalian tidak usah khawatir, karena ini juga terbilang kawasan yang cukup ramai, cukup padat. Seperti yang bisa kita lihat di kiri dan di kanannya, ini benar-benar ramai, banyak pertokoan, rumah-rumah penduduk, dan juga di sini terdapat banyak kos-kosan yang bisa kalian sewa bulanan ataupun bisa juga tahunan. Nah guys, sambil menunggu kita sampai ke tempat tujuan yaitu di Karangboma, kalian bisa menikmati perjalanan ini sambil kalian melihat-lihat kiri kanannya di Jalan Raya Uluwatu Pecatu ini. Seperti yang bisa kalian lihat, ini daerah perbukitan, jadi ya jalannya itu sedikit agak menanjak, terus juga untuk kontur tanahnya itu ya lumayan tandus. Seperti yang bisa kalian lihat itu di sebelah kiri, jalannya itu tanahnya itu bukan tanah, tapi kayak apa, kayak batu-batuan kayak gitu guys. Jadi inilah daerah perbukitan yang di bawahnya itu masih lebih banyak kapur dibandingkan dengan tanah. Tidak seperti di daerah pegunungan, itu tanahnya itu yang terus udaranya juga itu sejuk. Tapi kalau di daerah ini itu masih lebih agak gersang, terus juga ya karena ini musim kemarau, jadi debunya itu ya sedikit ya lebih banyak berterbangan dibandingkan dengan daerah-daerah pegunungan. Karena ini juga sudah termasuk daerah pesisir, bisa kalian lihat. Tetapi daerah ini itu termasuk daerah yang ramai untuk wisatawan guys, karena dari tadi kita banyak melihat bulai. Kita banyak melihat bule yang lalu lalang di daerah ini, karena daerah ini juga ada banyak vilanya, banyak homestay-nya, juga banyak kos-kosan. Makanya daerah ini itu termasuk daerah yang padat yang ada di daerah Bali Selatan guys. Kalian nikmati saja perjalanannya daripada kalian mendengarkan saya ngoceh nggak jelas seperti ini. Kita langsung saja skip videonya, langsung menuju ke Karangboma. Nah guys, sekarang kita sudah berada di Jalan Batu Lesung. Kurang lebih lagi 5 menit atau 1 kilometer kita sampai di daerah turn right. Apa itu di daerah Karangboma itu guys. Ini jalannya ini
Apa ini bener jalannya ya Kak? Jalannya kecil kayak gini. Jalannya kecil, pakai paping, ada monyet. Di kiri ada monyet. Ini beneran nggak sih jalannya? Tapi ya kita percayakan saja dengan Google Map, karena kita juga sudah searchingnya itu langsung ke Karangboma Cliff, dan juga tadi saya juga sudah lihat foto-fotonya itu seperti apa. Ya, kita coba saja, kita ikuti jalan ini sesuai dengan arahan dari Google Map, dimana kita bakal sampai. Jalannya ini memang menggunakan paving, akan tetapi jalan ini cukup besar, cukup bisa untuk kita berpapasan dengan 2 mobil. Tapi mungkin kayaknya jalan ini jarang dijamah oleh orang. Maka dari ini jalan ini kelihatannya itu jalannya itu kelihatannya jarang dilalui. Waduh, silau. Aduh, oke, kita nanti lanjut saja kalau kita sudah sampai di lokasi. Nah guys, sekarang kita sudah memasuki daerah Karangboma ini guys. Jadi sekarang kita masuk jalan yang kecil seperti ini. Nah ini jalannya itu, jalannya ini adalah jalan kapur dengan batu-batu lepasnya yang kecil-kecil guys. Bisa kalian lihat. Oke. Mungkin di kamera itu tidak terlihat guncangannya karena kamera ini menggunakan EYS, yaitu stabilizer, electronic stabilizer. Cuma kalau kalian merasakan kalian berada di dalam mobil ini, guncangannya itu seperti itu guys. Ini jalannya ini benar-benar, ini bukan jalan setapak, ini jalannya ini bisa untuk mobil. Cuma ya jalannya ini belum diaspal, juga belum diapa-apain. Jalannya ini benar-benar jalan yang berbatu. Hanya dikasih tanah kapur seperti ini. Terus kiri kanannya ini masih hutan apa kebun ini ya, di kiri kanannya ini. Nah semoga saja kalau seandainya kita nyasar ada jalan untuk putar balik. Tapi kayaknya sih ini kita nggak nyasar. Tapi kurang paham juga lah. Nah ternyata benar guys, ini benar tempatnya, kita berada di Karangboma dan syukurnya tidak ada orang. Wow. Oh ternyata kita nggak bisa masukin mobilnya itu private land, tanah hak milik. Oh ternyata guys, kita tidak bisa memasukkan mobilnya itu ke situ guys, di sebelah kiri kita nggak bisa. Oke, sekarang kita bakalan review tempatnya itu seperti apa. Nah oke guys, jadi kita sudah dapat informasi tadi dari yang penjaganya di sini, ada ibu-ibu jaga warungnya di sini. Nah untuk tempatnya itu seperti ini, kita langsung dapat view-nya itu tebing kayak gini, langsung menghadap ke pantai. Terus untuk daerah tempat campingnya itu seperti ini guys, karena ini lagi cuacanya itu lagi benar-benar panas terik, ini jam 4:30. Jadi ya harap dipermaklumkan untuk hasil gambarnya itu, karena saya juga di sini merasa sangat kepanasan. Nah, jadi untuk tempatnya ini kita sekarang bakalan review seperti ini guys. Tempatnya itu sini sebenarnya kayak lapangan biasa, tapi ya cukup luas seperti ini. Tempat teduhnya juga ada. Di sini dilengkapi fasilitasnya itu ada toilet. Di sana tadi saya sempat tanya sama yang jaga itu, katanya kalau mau camping di sini mobil juga bisa masuk sampai di daerah sini. Daerah sini camping bisa, mobilnya itu bisa masuk. Terus di sana juga ada warung, bisa kita belanja. Terus di sana di tempat parkir mobil itu ada toiletnya.
Nah jadi untuk tempatnya itu kurang lebih seperti ini. Terus tadi juga tanya ibunya itu, dia bilang katanya untuk tiket masuknya itu 5.000 per orang, terus untuk camping itu 25.000 per orang. Jadi tempatnya di sini lumayan bagus karena view-nya itu langsung ke laut, dan juga itu yang di ujung itu adalah Pura Uluwatunya guys. Nah guys, tadi kita sudah sempat keliling-keliling di Karangboma ini. Untuk fasilitasnya itu ya cukup, ada toilet, terus juga ada warung di sini. Cuma ada cumanya ini, tadi juga sempat tanya-tanya sama ibunya yang jaga di sini itu, katanya ibunya itu bakal jaga di sini tuh cuma sampai sore sambil dia itu jaga warung guys. Tapi kalau malam itu katanya nggak ada orang yang jaga di sini, tapi kita bisa camping seharian dari pagi sampai besok pagi itu kita bisa camping di sini. Cuma ya tadi ibunya bilang itu hati-hati sama monyet katanya, berarti di daerah ini daerahnya itu masih daerah hutan dan juga berarti masih banyak monyet di sini guys. Yang tadi saya bilang itu tempatnya itu tertutup, katanya kalau mau camping masukin mobil itu bisa. Ibunya itu bilang katanya bisa langsung masuk ke tempatnya itu, langsung kita camping mau di bawah pohon atau di mana itu bisa, kita tinggal pilih guys. Nah ibunya itu bilang tadi kayak gitu. Terus untuk biayanya itu kalau kalian mau berkunjung ke sini aja buat foto-foto itu kena biaya 5.000 per orang. Nah kalau seandainya kalian mau camping, kalian itu kena biayanya itu 25.000 per orang. Itu untuk biaya camping. Jadi cuma kalian kena biaya orangnya saja. Jadi untuk tenda itu kalian bawa sendiri guys. Tapi karena kita rencananya mau campingnya itu pakai camper van, jadi kita nggak usah bawa tenda, kita cukup kita buka awning, nanti kita bakal acaranya itu kita adain di sini guys. Nah jadi yang banyak-banyak kesini itu adalah bule-bulenya itu guys. Mereka nggak takut panas, mereka kesini mencari kepanasan, bukan mencari kehangatan. Nah jadi ini, nah nih yang kita lihat nih, ada tali ini dibentangin ini sekarang dipisahkan untuk tempatnya itu, tapi kita katanya bisa langsung masuk ke bagian dalamnya itu. Kalau seandainya kita mau camping katanya bisa, ini talinya ini bakal dibuka sama ibunya itu, sama yang jaga di sini. Kita bakal bisa camping di daerah sini semua ini. Bisa kita camping ini di bawah pohon ini, seperti ini juga bisa. Terus ini juga banyak pengunjungnya. Di sini bule-bulenya itu mencari kepanasan dia, bukan mencari kehangatan. Nah terus ini kan ada pagar ini. Nah di depan pagar ini sudah langsung lautan lepas guys, itu tebing. Syukurnya itu dipakai diisi pembatas kayak gitu. Cuma sayangnya pembatasnya itu cuma menggunakan kayu sama bambu aja. Jadi kalau seandainya kalian tabrak itu ya selamat terjun guys, kalian bisa langsung terjun ke bawah. Syukurnya ke bawah nggak ke atas. Kalau kalian terjun ke atas itu yang bahaya guys. Nah guys, jadi seperti itu tadi kita review sedikit tempat ini di di Karangboma ini. Sekarang kita sudah masuk mobil. Sekarang saya mau balik pulang lagi. Tadi sudah sedikit berbincang-bincang sama ibunya itu yang jaga di sini. Katanya dia tuh di sini bakal stay atau bakal jaga di sini sampai jam tujuan itu, katanya sampai sunset. Ibunya itu bakal jaga di sini. Nah terus untuk harga-harganya itu tadi sempat ada satu tamu itu yang dia beli cola kalengan itu, yang rata-ratanya itu harganya kalau di warung di minimarket itu paling berapa, 5.000-an sampai 6.000-an. Terus di sini tuh untuk tamunya itu harganya itu 15.000. Terus katanya sama ibunya itu, Bu, kalau seandainya harganya itu harga tamu sama harga lokal itu sama nggak gitu. Nah ibunya itu bilang beda
Katanya kalau untuk lokal itu harganya itu ya sesuai pasaran kita lah. Jadi itu untungnya kita di sini. Terus mungkin juga ibunya juga tahu lah penghasilan kita di sini itu beda dengan mereka. Jadi ya kesimpulannya untuk tempatnya ini worth it. Jadi ya pantas untuk dikunjungi karena ya tempatnya itu juga bagus. Kita di sini tuh bisa benar-benar melihat sunset itu pas turun itu benar-benar kelihatan masalahnya di sini guys. Cuma sayangnya karena ini daerahnya itu daerah pantai, terus kita langsung di pantai gitu campingnya itu ya otomatis tempatnya itu pasti panas. Selain panas itu juga udaranya itu ya gimana sih, udara di pantai itu agak-agak kayak lengket-lengket kayak gitu guys. Beda dengan kalau kita camping itu di daerah pegunungan, di daerah sejuk itu kan enak gitu ya. Udaranya itu selain sejuk terus juga nggak panas gitu, meskipun dia mataharinya terik tapi ya suhunya itu lumayan dingin gitu kalau kita campingnya itu di tempat-tempat pegunungan. Tapi ya karena di pantai ya seperti inilah, di pantai itu ya panas, terus juga udaranya itu kayak lengket kayak gitu, kena dari air laut itu kita kena di sini. Cuma ya dari pemandangannya itu bagus guys. Terus untuk tiket masuknya itu juga cuma 5.000 kalau kita mau fotoan. Kalau kita camping itu kita kena 25.000. Oke, sekarang kita mau pulang karena kita udah selesai review dari Karangboma Hills ini. Karangboma Hills, Karangboma Cliff kayaknya. Oke, nanti kita siapa tahu kita ada waktu nanti kita bakalan camping ke sini. Setidaknya sekarang kita sudah tahu untuk situasi tempatnya itu seperti apa. Oke, bye bye.